tapi kan tentunya ketika berusaha mengenalkan Konekto tadi kepada pedagang-pedagang kecil tadi, tentunya harus ada sebuah sosialisasi, kemudian pengenalan. Nah, bagaimana sejauh ini Ralali sendiri menjalankan itu untuk ke grassroots tadi, Pak? Yang pertama, kami melakukan banyak partnership dengan pemerintah juga, maksudnya dengan berbagai macam instansi atau asosiasi, gitu. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah lokal, kami bekerja sama dengan asosiasi yang sudah ada. Kami berpartner juga dengan dengan industri yang lain, dengan pelaku industri yang lain. Ya. Terus kemudian kami sendiri juga memasarkan produk kami melalui channel yang kami punya sendiri, yaitu ya dari online, termasuk offline tadi yang kami punya sales agent yang banyak itu untuk mengedukasi, membantu untuk mengedukasi di lapangan. Jadi tentunya sudah ada langkah-langkah lain yang dilakukan, Pak, ya, untuk bisa mengenalkan Konekto ini kepada para pedagang-pedagang kecil tadi ya. Yeah. Nah, sejauh ini Pak, jika berbicara tadi Bapak sudah menjelaskan terkait perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia, dan kita saat ini berada di pandemi COVID-19. Sejauh mana pengaruhnya terhadap perkembangan bisnis e-commerce? Apakah justru dengan adanya gerakan atau tagar di rumah saja, kemudian bisnis online ini bisa semakin meningkat dengan tajam, atau justru sebaliknya, Pak? Saya rasa e-commerce akan mendapatkan atau boleh dibilang pandemi ini mempercepat digitalisasi, karena ya semua mau tidak mau ya, mau tatap muka nggak bisa, jadi mau nggak mau paling gampang mereka harus mulai menggunakan conference call, video call, itu paling basicnya kan. Dan kemudian mereka juga mulai berpikir bagaimana bisa merambah ke konsumennya, mereka juga harus mulai pakai channel digital. Jadi pandemi ini akan mengaccelerate bukan hanya dari individu, tapi juga di pelaku usaha. Nah, dari kami sendiri juga kami melihat bahwa bukannya kita berharap bahwa pandemi akan berjalan terus dan digitalisasi tercepat, tapi ini menjadi satu shift ketika nanti pandemi ini meskipun umurnya baru 1,5 tahun, tapi impact-nya ini akan long lasting, karena orang mulai berpikir bahwa oh ternyata efisien juga ya. Ternyata bisa ya kita kalau terpaksa bisa ya, mau tidak mau. Dan ternyata malah lebih banyak sisi positifnya juga ya Pak ya, ketika bertransaksi secara digital dan online seperti ini. Betul. Oke. Bapak tadi mengatakan bahwa Ralali itu dibentuk tahun 2013 atau 2014 ya. Tentunya di usia yang masih sangat muda pastinya. Nah, ini mungkin bisa sharing juga pengalaman atau mungkin memberi motivasi kepada pemirsa TVRI yang ada di rumah, khusus yang kaum milenial. Karena banyak sekali kaum milenial ini ragu ketika ingin berwirausaha, ketika ingin terjun ke dunia entrepreneur. Nah, mungkin bisa dibagi sedikit Pak, apa yang harus dimiliki untuk bisa atau berani memiliki usaha sendiri meskipun di usia yang masih muda? Ya, yang pasti yang pertama harus jangan berpikir untuk menjalankan sendiri, jadi harus mencari partner. Jangan ragu untuk mengajak partner, jangan ragu untuk berkreatif, jangan pelit untuk membagikan. Kalau punya ide, siapa tahu kamu bisa nemu partner yang bisa mendukung ide kamu jadi kenyataan ya. Karena kadang-kadang kan orang berpikir bahwa kita baru memulai usaha itu cuma modal nyali gitu. Tapi kadang-kadang nyali kita kan nggak besar, tapi kalau kita bisa punya partner, mungkin partner itu bisa bergabung dan jadi nyalinya jadi besar kan. Dua orang bersatu jadi dua orang penakut menjadi dua orang pemberani ya kan. Ketemu kan jadi dua orang pemberani gitu kan, Mas. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian ketika menjalankan bisnisnya juga harus clear purpose-nya ngapain, mau bantu apakah mau bantu UKM atau mau bantu nelayan atau mau membantu individu, wanita, orang tua, apapun itu harus clear bahwa kalau arahnya terutama digital ya, itu bagaimana arahnya lebih ke empowerment, gimana ide bisnisnya bisa mengempower. Mungkin yang terakhir untuk para milenial atau para orang yang ingin memiliki usaha, ingin memulai usaha, ya saya bilang
jangan cuma diomongin tapi dilakukan ya, segera dilakukan aja karena kita nggak pernah tahu hasilnya dan berubah cepat sekali kan waktu ini. Even di masa pandemi pun akan selalu ada opportunity kan. Ya, karena 1000 langkah besar itu harus dimulai dengan 1 langkah kecil, Pak ya. Betul. Oke. Tapi ada satu problem juga, Pak, yang banyak dipikirkan oleh mungkin tidak hanya kaum milenial, mungkin yang sudah dewasa pun ketika ingin berusaha terbentur modal kadang-kadang, Pak. Nah. Mungkin ini ada sedikit yang tips bisa diberikan. Ya tadi, kalau misalkan kita selalu merasa bahwa ide kita yang paling pintar dan disimpan sendiri, orang nggak tahu, ya mungkin ya orang juga tidak akan memberikan modalnya. Waktu saya memulai awal Ralali, itu saya cerita ke banyak orang bahwa kok nggak ada ya platform yang begini. Jadi Bapak sharing ide ya di situ? Sharing ide, dan aku mau dong. Dan akhirnya adalah partner yang melihat bahwa ya udah deh, kayak ide you menarik, make sense nih, kayaknya bisa ya, dan mereka mulai membantu ke sana. Nah, kalau jadi artinya adalah permodalan itu bisa dari orang-orang terdekat atau dari partner dulu. Ya. Yang kedua adalah bisa juga kalau memang mau memulai usaha, bisa juga dari pembiayaan ya. Sekarang kan banyak juga ya. Salah satunya ya dari Ralali sendiri juga banyak membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan. Tapi balik lagi, kami hanya bukan bank atau bukan financial institution, bukan institusi perbankan. Ya. Kami hanya membantu untuk bagaimana bisa mendapatkan pembiayaan. Itu kalau mungkin bisnisnya mau dikembangkan. Tapi kalau yang paling awal ya cobalah kumpulin dari teman-teman dulu, cobalah ceritakan ide-idenya gitu. Siapa tahu ada. Artinya kalau modal itu memang modal dalam bentuk finansial atau uang penting, tapi link itu juga nggak kalah pentingnya, Pak ya? Link nggak kalah pentingnya, betul. Ya tergantung ya, maksudnya yang penting kan kita sudah menyampaikan bahwa ini yang saya mau, ini idenya, dan baik lagi kalau tadi cukup kreatif, marketnya juga masuk akal, pasti ada aja yang mau bekerja sama. Baik, kita kembali ke bisnis e-commerce, Pak, di Indonesia. Jika kita berusaha untuk sedikit membandingkan perkembangan bisnis e-commerce kita dengan negara-negara lain, Bapak melihat positioning Indonesia saat ini bagaimana untuk bisnis e-commerce ini? Yang pertama, Indonesia masih punya room for growth-nya masih besar ya, jadi ruang berkembangnya besar sekali karena e-commerce itu penetrasinya masih dari baru 10%, jadi 90% itu masih boleh dibilang mereka sudah terekspos dengan internet, tapi belum menggunakan internet untuk melakukan usahanya ataupun aktivitasnya secara secara digital. Apalagi kalau kita bicara mengenai UKM ya, kita bicara mengenai pelaku usaha, 60% GDP kita itu disupport dari para pelaku usaha kecil, menengah ya. Dan 90% dari mereka juga sama, masih sangat tradisional. Nah, kalau di-compare dengan misalkan perusahaan yang bukan perusahaan, negara yang lebih maju seperti China gitu ya, atau Amerika. China itu penetrasi e-commerce-nya mungkin udah lebih dari 30%, mungkin udah hampir 40%. Dan payment-nya, penetrasi online payment itu udah 80%. Ya, jadi artinya sebagian besar pembayaran di China itu sudah tidak berbentuk konvensional, Pak ya? Mungkin kita bawa uang kertas malah dipikirnya kita dari kuno gitu ya. Karena mereka juga, apalagi sekarang ya Indonesia juga mulai arah gitu kan, mulai membawa uang kertas, wah takut kena virus lah, itu juga mempercepat digitalisasi. Nah di sana memang karena arahnya adalah mereka melihat bahwa jauh lebih efisien. Uang kertas itu sudah tebel, menu-menuin dompet mungkin, terus bisa hilang, banyak fraud, karena kan kalau dagang itu uangnya kertas, bisa dipalsukan, bisa dibawa pulang, dibawa kabur lah, digelapkan. Jadi mereka melihat bahwa ini bertumbuh bisa lebih baik, lebih efisien menggunakan online payment. Dan kalau kita melihat China lagi, pertumbuhan digital ini membuat negaranya juga berkembang sangat cepat. Betul. Bagaimana China itu berkembang dalam 20 tahun terakhir ya. Betul. Mulai untuk menyamakan adidayanya Amerika gitu kan. Dan itulah yang disebut dengan digital ekonomi. Nah, Indonesia juga sama.
Presiden Jokowi juga selalu mengatakan bahwa Indonesia harus siap untuk ke arah digital ekonomi, bahwa ekonomi digerakkan dengan digital. Dan ya kami dari Rally juga mencoba untuk kontribusi ke arah bagaimana percepatan untuk digital ekonomi terjadi di Indonesia. Artinya dukungan dari pemerintah juga sudah sangat besar Pak ya untuk pengembangan bisnis e-commerce ini. Menurut saya pemerintah sudah sangat suportif ya selama ini, karena kalau mau e-commerce berkembang ya itu pasti regulasi pasti penting sekali, infrastruktur penting sekali, baik infrastruktur internet maupun infrastruktur seperti fisik fisik ya, tol, jalan raya, logistik itu penting sekali. Dan juga menurut saya peraturan juga banyak sekali yang sudah mulai diberikan kan, sehingga bisa muncul kayak misalkan dulu perbankan itu kan sangat rigid ya peraturannya, sedangkan sekarang ada yang namanya pinjaman online ataupun tadi yang kami lakukan pembiayaan. Jadi lebih mudah lah Pak ya. Nah itu sangat penting sekali untuk kami, dan kayak lagi pemerintah dan pengusaha kan harus berdampingan. Baik. Terakhir Pak, di usia yang ke-8 tahun ini, apa harapan Bapak terkait ke depannya? Kami bisa menjadi perusahaan publik atau TBK lah. Luar biasa sekali. Kita berharap mimpi-mimpi dari Pak Adit dan Rally.com akan segera terwujud, dan pastinya kita berharap pandemi segera berakhir dan bisnis e-commerce kita semakin berkembang sehingga bisa meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia ini. Terima kasih Pak Yosep Aditya sudah berbincang dengan saya. Banyak sekali ilmu yang bisa pemirsa pelajari. Saya Yogo Pratama mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.